Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Qurrata A'yun. Hari ini kita akan masuk ke segmen berbagi informasi lagi tentang mendidik anak. Kami sangat senang sekali apabila kalian menonton video ini, dan semoga konten kali ini memberikan manfaat untuk kalian, terutama dalam hal mendidik anak. Pembahasan hari ini adalah cara mendidik anak perempuan menurut Islam. Yang kita dapat ketahui, parenting Islami diyakini dapat menjadi solusi dari berbagai persoalan yang sedang melanda calon generasi penerus saat ini. Maka dari itu, kita perlu mengetahui bagaimana cara mendidik anak menurut Islam. Yang pertama adalah ikhlas. Keikhlasan adalah sangat penting dalam setiap amalan. Begitu juga dalam hal mendidik anak, terutama anak perempuan. Mengapa? Karena ketika kita mendidik anak perempuan kita, akan banyak sekali tantangan yang dihadapi, dan semua itu amat berat kalau tidak dihadapi dengan ikhlas. Sebaliknya, apabila kita menghadapinya dengan ikhlas dan penuh harapan pahala dari Allah, semuanya akan menjadi ringan dan dimudahkan. Maka keikhlasan adalah kunci sukses agar pendidikan terhadap anak itu tidak sia-sia. Orang tua harus berorientasi kepada akhirat, tidak merasakan hal-hal yang akan dihadapi itu akan terasa berat. Dia akan berpikir jauh ke depan bahwa anak-anaknya kelak akan menjadi tabungannya di akhirat, akan menjadi sedekah jariah yang nanti akan mendoakan kala ia sudah tiada. Yang kedua adalah ilmu, nasihat, dan didikan. Mendidik anak juga memerlukan ilmu. Ya, ilmu dalam mendidik. Tidak serta-merta ketika seseorang sudah menikah dan memiliki anak, dia sudah memiliki kompetensi untuk mendidik anak-anaknya. Setidaknya setiap orang tua harus mengetahui sejumlah aspek penting yang harus ditanamkan kepada putrinya. Aspek-aspek tersebut misalnya akidah, ibadah, akhlak, mental, jasmani, dan kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah kasih sayang. Kasih sayang adalah fitrah yang Allah titipkan pada setiap orang tua. Selama tidak melenceng dari fitrah, maka selama itu pula orang tua akan menyayangi dan mengasihi anak-anaknya. Berkat kasih sayang, orang tua rela melakukan apapun demi anak-anaknya. Rela berbagi dengan anaknya. Sang ayah rela bercapek-capek memenuhi kebutuhan keluarga demi anaknya. Sang ibu juga rela begadang malam bangun untuk menyusui anaknya, walaupun matanya sedang terkantuk-kantuk. Sayang juga berlaku dalam mendidik anak. Bahkan pendidikan merupakan bagian terpenting dari kasih sayang orang tua terhadap anak. Satu hal yang harus disadari bahwa apapun nilai dan norma yang hendak ditanamkan kepada anak, kalau tidak dilandasi dengan kasih sayang, maka akan sulit tertanam dengan baik. Sebaliknya, yang timbul justru penolakan dan pembangkangan. Keempat adalah sabar. Sabar yang berlipat-lipat juga merupakan syarat mutlak bagi keberhasilan pendidikan anak. Tanpa kesabaran, mengasuh dan mendidik anak merupakan pekerjaan yang sangat berat. Ibu harus bangun di waktu malam karena putrinya terbangun, walaupun ia sedang nyenyak-nyenyaknya tidur. Kalau tanpa kesabaran, seorang ayah tak mungkin mampu pulang berhujan-hujan atau menghirup debu jalanan hanya demi kehidupan layak untuk putrinya, baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha ma nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Yang artinya, dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Quran Surah Toha ayat 132.
Dalam ayat ini dijelaskan, sholat merupakan salah satu contoh pendidikan yang mesti ditanamkan kepada anak. Mungkin banyak orang tua yang merasa diuji kesabarannya ketika menyuruh anaknya sholat. Yang kelima adalah teladan. Sebagai orang tua, itu tidak selalu menuntut putrinya untuk mendengarkan dan menuruti kata-katanya. Tetapi di saat yang sama, lupa memberikan keteladanan kepada mereka. Padahal, selaku orang tua, kita dituntut untuk memberikan pengajaran yang juga disertai dengan keteladanan. Apapun yang kita ajarkan kepada putri-putri kita akan menjadi sia-sia apabila kita tidak memberikan keteladanan. Bagaimana mungkin mereka mau mendengarkan kita yang menyuruhnya untuk makan sambil duduk, jika kita justru makan sambil berdiri? Begitulah, terkadang kita lupa. Kita selalu menuntut putri kita untuk mendengarkan kata-kata kita, tetapi kita lupa memberikan teladan kepada mereka. Rasulullah SAW menegaskan bahwa seorang ibu itu menjadi keteladanan adalah hal yang sangat penting dalam mendidik anaknya. Apabila si ibu berbohong, maka anaknya akan belajar berbohong darinya. Apabila si ibu tak memberikan apa-apa, maka anaknya pun tidak akan mudah untuk percaya kepada siapapun. Tanpa keteladanan, sulit bagi anak untuk percaya kepada orang tuanya dan tak akan lagi mau menuruti kata-katanya. Keenam adalah adil. Adil adalah sebuah prinsip yang harus selalu dijunjung tinggi orang tua dalam setiap fase pendidikan terhadap anak. Ibu dan ayah yang tidak adil dalam memperlakukan putra dan putrinya, membeda-bedakan perlakuan kepada putra ataupun putrinya, sudah melanggar prinsip keadilan dalam mendidik anak. Kisah sahabat An-Nu'man bin Bashir dapat menggambarkan kepada kita betapa pentingnya prinsip ini di mata Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari An-Nu'man bin Bashir bahwa ia dibawa oleh ayahnya menghadap Rasulullah SAW. Ayahnya berujar, "Wahai Rasulullah SAW, saya telah memberikan sebidang kebun untuk anakku ini." Lalu dijawab oleh Rasulullah, "Apakah pemberian serupa juga kamu berikan kepada semua anakmu?" "Tidak," jawab An-Nu'man. "Kalau begitu," sabda Rasulullah SAW, "tariklah kembali." Dalam riwayat ini dijelaskan bahwa apabila kita ingin memberikan sesuatu kepada anak, maka berikanlah kepada semua anak. Dalam kondisi normal, orang tua tak mungkin sampai hati untuk tidak memaafkan kesalahan-kesalahan anaknya. Namun ada kalanya lantaran kondisi tertentu merasa terlalu sakit hati. Misalnya, orang tua justru menyimpan kesalahan anaknya dalam hati dan tidak bisa memaafkannya. Bisa jadi itu disebabkan kondisi emosi yang memuncak atau karena anak dianggap sudah melampaui batas, seperti mencoreng dan membuat malu keluarga. Apapun kondisinya, orang tua hanya berperan sebagai pendidik dan pengajar bagi anak-anaknya. Tidak ada jaminan apakah pendidikan dan pengajaran itu akan berhasil dan diterima oleh anak. Karenanya, ketika sang anak tidak mau menurut terhadap pengajaran dan pendidikan orang tuanya, sepatutnya orang tua menyerahkan urusan tersebut kepada Allah yang Maha membolak-balikan hati. Artinya apa? Orang tua berdoa dan meminta untuk kebaikan anak-anaknya kepada Allah. Karena doa yang paling mustajab adalah doa ibu dan ayah. Adapun hal-hal yang sangat penting yang harus kita tanamkan kepada anak perempuan kita, yaitu menanamkan akidah, yaitu lafal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam Islam, akidah sangat penting kedudukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala
akan menghargai kebaikan yang dilandasi oleh akidah dan iman kepadanya. Tanpa iman, sia-sialah semua kebaikan dan amal yang dikerjakan. Karena itulah aspek akidah merupakan pendidikan paling penting yang harus diperhatikan oleh setiap orang tua untuk putra-putrinya. Betapa ruginya kita apabila pahala menanamkan akidah yang benar justru diambil oleh gurunya, karena kita tidak pernah mengajarkan apapun tentang akidah kepadanya. Lantas bagaimana caranya? Dari mana harus dimulai? Kemudian berikut langkah-langkahnya, yaitu dengan cara penanaman tauhid, pengenalan konsep halal dan haram, kemudian penanaman cinta kepada Rasul, kemudian penanaman cinta keluarganya Nabi, keluarganya Rasul, kemudian mengajarkan hadis-hadis Rasulullah, kemudian penanaman cinta Al-Quran dan mempertahankan akidah. Setelah pendidikan akidah didapat, maka kita baru bisa memulai untuk membiasakan ibadah. Seperti ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah zakat, dan ibadah umroh dan haji, haji terutama. Kalau tidak dibiasakan, beribadah juga akan terasa berat dan beban bagi anak. Di samping itu, putri kita juga harus mendapatkan tuntunan dalam beribadah kepada Sang Maha Pencipta. Kita sebagai orang tua lah yang bertanggung jawab atas kelalaian yang akan dilakukannya. Ya, kita harus membangun kebiasaan untuk sholat, terutama sholat 5 waktu. Apalagi lebih baik lagi untuk sholat berjamaah. Yang kedua, melatihnya untuk berpuasa. Puasa wajib yang dilaksanakan di bulan Ramadan misalnya, atau puasa Senin Kamis, puasa sunnah-sunnah lainnya. Kemudian yang ketiga, terbiasa untuk berzakat. Berzakat ini juga bisa bersedekah, gemar memberi. Kemudian yang kelima, dengan cara membiasakannya untuk membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dari Iqra 1 sampai 6 sampai Al-Quran dan sampai khatam. Kemudian membiasakannya untuk membaca Al-Quran setiap hari di waktu-waktu tertentu. Kemudian juga menanamkan akhlak. Menanamkan akhlak di sini yaitu ibadah sosial ya. Karena akhlak ini menyangkut kepada sosial. Pendidikan akhlak ini merupakan manifestasi dari akidah Islam yang kuat sekaligus menjadi pengokohnya. Ketika kita mengajarkan akhlak yang baik kepada mereka, kita mengharapkan agar mereka berperilaku baik terhadap kita sebagai orang tua maupun kepada orang lain. Kita juga memberitahu akhlak yang tidak baik bagaimana agar mereka tahu dan menyadarinya. Harapannya, mereka bisa terhindar sedini mungkin dari perilaku yang tidak baik, yang bukan tidak mungkin akibatnya justru akan merugikan kita. Dalam menanamkan akhlak kepada anak, ada beberapa cara. Pertama, melatih kejujuran. Kemudian, melatih amanah. Melatih menjaga rahasia, melatih untuk beretika. Melatih mental dan jiwa sosial. Hal ini termaktub di dalam Al-Quran surah Asy-Syams ayat 7-10. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa keadaan mental anak itu sangat bersifat individual, spesifik dan unik. Artinya berbeda dari satu anak ke anak yang lain dan dapat dipengaruhi oleh faktor internal ataupun eksternal. Dalam hal ini, orang tua harus jeli melihat perilaku dan sikap putrinya, memantau setiap perubahan kondisi mental, serta mempertimbangkan dengan baik cara-cara yang efektif dalam menghadapi persoalan mental yang dialami seorang anak.
Setiap orang tua pasti ingin putrinya tumbuh dengan mental yang baik. Tidak ada orang tua yang ingin putrinya sehat secara fisik, namun sakit secara mental. Sebaliknya, pasti semuanya berharap agar putrinya memiliki fisik yang kuat dan mental yang juga tangguh. Orang tua sangat berperan dalam merangsang pertumbuhan mental yang baik pada anak melalui pola asuh yang orang tua terapkan di rumah. Orang tua sudah melakukan pembinaan mental terhadap anaknya, maka pola asuh sangat menentukan perkembangan mental seorang anak. Menempa intelektual. Hal ini sangat penting dan mendapat perhatian serius dari Islam. Bahkan, sepanjang sejarahnya umat Islam memiliki sederet ulama dan penemu-penemu hebat. Islam agama yang menginginkan umatnya itu cerdas dan berilmu pengetahuan. Tidak heran apabila kita banyak menemukan anjuran dan motivasi kepada kaum muslimin untuk belajar. Salah satunya adalah hadis yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapapun yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, pasti Allah mudahkan jalannya menuju surga." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Orang tua berperan dalam menentukan sekolah mana yang terbaik untuk putrinya. Tentu yang menjadi alternatif adalah sekolah-sekolah yang menyediakan pengetahuan, keahlian, dan skill yang diperlukan bagi putrinya. Bahkan sekarang ini cenderung lebih banyak alternatif untuk keperluan ini ya. Apabila ternyata pihak sekolah tidak sanggup memberikan pendidikan yang diharapkan, maka orang tua dapat mengalihkan peran tersebut kepada lembaga lain atau menutupi kekurangannya dengan memberikan pendidikan tambahan di rumah. Yang perlu diperhatikan untuk pendidikan anak yaitu perhatikan calon gurunya seperti apa, belajar Al-Quran tidak, kemudian belajar baca tulis, belajar berhitung, pengetahuan agama dasar, budaya dan kejayaan Islam. Selanjutnya melatih fisik dan menjaga kesehatan anak. Di dalam Islam, jasmani atau fisik juga memiliki hak untuk diperhatikan dan diberikan haknya, seperti yang terselip dalam ucapan seorang ibu kepada anaknya. "Nak, kedua matamu punya hak yang mesti kamu tunaikan. Fisikmu juga punya hak untuk kamu tunaikan." Dalam hal ini dapat mendorong seorang mukmin untuk memiliki fisik yang kuat, tidak mudah sakit dan tidak mudah lelah, sebab tugasnya sungguh berat. Begitu pula seorang perempuan muslimah harus kuat menjalankan kewajiban sehari-hari. Apakah itu sebagai istri kelak, sebagai ibu, ataupun sebagai anak. Tanpa ketahanan fisik dan kesehatan yang prima, mustahil kita akan menjadi ibu peradaban yang akan melahirkan anak-anak yang sehat dan kuat. Kesehatan mental dan fisik keduanya itu harus seimbang. Sehat fisik dan mental, sehat jasmani dan rohani. Namun, kenyataannya pada zaman sekarang ini pembinaan pada aspek jasmani ataupun fisik sering terlupakan dan dianggap kurang penting. Aspek ini seakan-akan tidak begitu diutamakan dibandingkan aspek lain seperti akhlak dan ilmu pengetahuan. Wahai anak perempuanku, ketika kamu tumbuh, ada begitu banyak hal yang akan mempengaruhimu di sekitarmu, dan menjadi orang yang baik merupakan salah satu hal yang paling penting dalam hidupmu. Pertama, aku ingin mengingatkanmu bahwa Allah mencintaimu tanpa syarat. Allah selalu ada di sampingmu, menuntunmu, dan ingin yang terbaik bagimu. Jadi, jadikanlah Allah sebagai pusat hidupmu. Jadilah dekat dengannya dengan melakukan sholat, membaca Al-Quran, dan berdoa dengan tulus. Dengan berbuat demikian, kamu akan memperkuat hubunganmu dengan Allah dan mendapatkan kekuatan untuk mengatasi segala permasalahan hidupmu. Kemudian, kuatkanlah akhlakmu. Jaga lisanmu agar selalu mengucapkan kata-kata baik,
dan berbicara dengan sopan santun. Perlakukan semua orang dengan rasa hormat, termasuk keluarga dan teman-temanmu. Jadilah teladan dalam sikapmu kepada orang lain, termasuk dalam memberi maaf dan berempati. Semoga Allah senantiasa memberikanmu petunjuk dan keberkahan. Amin. Sekian dulu untuk segmen informasi kali ini. Jangan lupa di like videonya, subscribe channelnya, dan dinyalakan loncengnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.